Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Adalamana dengan NIM 2001007. Di sini saya akan melakukan screening resep nomor 9, emulsi, yang meliputi screening administratif, screening farmaseutik, dan screening klinis. Pertama-tama saya akan melakukan analisis screening administratif yang meliputi kejelasan informasi dokter, kejelasan dari penulisan resep, dan kejelasan informasi pasien. Untuk nama dokternya tertera sangat jelas di resep ini, yaitu Dr. Budi Wartono. Untuk alamat prakteknya di Jalan Lemah Nendet nomor 10 Sartasari Kota Bandung. Untuk SIPA atau surat atau nomor izin praktek dokter tidak tertera dalam resep. Untuk tanggal penulisan resep yaitu pada tanggal 25 Desember 2007. Simbol R pada bagian kiri setiap penulisan resep tertera dalam resep. Untuk nama komposisi obatnya ini emulsi, racikan emulsi 60 ml. Dalam 60 ml ini mengandung minyak ikan 30 gram, Pulvis gummi arabicum 15 gram, oleum cinnamomum 4 tetes, dan aquades sampai 60 ml. Untuk bentuk kesediaan yang diinginkannya yaitu emulsi, aturan pemakaiannya diminum 2 kali sehari 1 sendok teh. Dan untuk tanda tangan atau paraf dokter tertera dalam resep. Untuk nama pasien yaitu Yusuf, berumur 14 tahun. Untuk alamat pasien tidak tertera dalam resep. Berikutnya saya akan melakukan analisis screening farmaseutik. Untuk zat aktif pertama yaitu minyak ikan. Minyak ikan dengan kekuatan 30 gram dengan pemberian cairan minyak encer berbau khas, tidak tengik, rasa dan bau seperti ikan. Untuk bentuk sediaannya yaitu cairan minyak. Untuk larutannya suka larut dalam etanol, mula larut dalam ether dan kloroform, dalam karbon disulfida, dan dalam etil asetat. Untuk inkompatibilitasnya tidak dapat dicampur atau dilarutkan dengan air. Untuk kegunaan dalam RX-nya yaitu sumber vitamin. Untuk zat yang kedua yaitu Pulvis gummi arabicum atau PGA dengan kekuatan 15 gram. Pemberiannya serbuk putih atau kekuningan, tidak berbau. Bentuk sediaannya serbuk. Untuk larutannya, larut hampir sempurna dalam air tetapi sangat lambat, meninggalkan sisa bagian tanaman dalam jumlah sangat sedikit dan memberikan cairan seperti mucilagol. Tidak berwarna atau kekuningan, kental, lengket, transparan, bersifat asam lemah terhadap laktosa biru, praktis tidak larut dalam etanol dan ether. Untuk inkompatibilitasnya, kompatibel dengan hidrokoloid tanaman yang paling lainnya seperti teragacant. Hal ini sesuai dengan aseton, etanol 95%, tanin, asam kuat, dan basa. Untuk kegunaan dalam RX-nya yaitu sebagai emulgator. Untuk nama zat aktif ketiga yaitu oleum cinnamomum atau minyak kayu manis dengan kekuatan 4 tetes. Pemberiannya cairan suling segar berwarna kuning, bau dan rasa khas. Jika disimpan dapat menjadi coklat kemerahan. Untuk bentuk sediaannya sediaan liquid atau cair. Kelarutannya larut dalam etanol. Dalam etanol larutkan dalam 1 ml, dalam 8 ml etanol 70% pekat. Opalesensi yang terjadi tidak lebih kuat dari opalesensi larutan yang dibuat dengan menambahkan 0,5 ml perak nitrat 1N ke dalam campuran 0,5 ml natrium klorida 0,02 dan 50 ml air. Untuk inkompatibilitasnya tidak ada. Kegunaan dalam RX-nya yaitu sebagai zat tambahan. Untuk zat aktif ketiga yaitu aquades atau air murni. Kekuatannya ditambahkan sampai 60 ml. Pemberiannya cairan jernih, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Untuk bentuk sediaannya liquid atau cair. Kelarutannya sangat sukar larut dalam air, larut dalam 3,5 bagian etanol 95% pekat, dalam 3 bagian aseton pekat, dalam 140 bagian gliserol pekat, dan dalam 40 bagian minyak lemak. Mudah larut dalam larutan alkali hidroksida dicampur dengan kebanyakan pelarut polar. Untuk inkompatibilitasnya bereaksi dengan obat atau eksipien lain, rentan mengalami hidrolisis,
pada suhu lingkungan, bereaksi dengan logam alkali dan oksida lain seperti kalium oksida dan magnesium oksida. Kegunaannya dalam RX yaitu sebagai pelarut. Berikutnya saya akan melakukan analisis screening klinis dari resep nomor 9. Untuk nama zat aktif pertama yaitu minyak ikan, indikasinya yaitu diindikasikan sebagai suplemen vitamin. Namun sering juga digunakan untuk menurunkan tekanan darah atau trigliserida, yaitu lemak yang berhubungan dengan kolesterol. Untuk kontraindikasinya yaitu terhadap pasien yang memiliki hipersensitivitas terhadap minyak ikan. Dosis dan aturan pakai tidak ada ketentuan, akan tetapi untuk penggunaan minyak ikan ini harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter supaya dapat anjuran dosis sesuai dengan umur, kesehatan, dan riwayat penyakit pasien. Untuk efek sampingnya, penghambatan pengumpulan pelat darah dan terjadinya pendarahan di hidung atau mimisan. Untuk interaksi obatnya, apabila sedang menggunakan obat antikoagulan, sebaiknya tidak menggunakannya bersamaan dengan minyak ikan. Untuk nama zat aktif yang kedua yaitu Pulvis Gummi Arabicum atau PGA, indikasinya tidak ada, kontraindikasi tidak ada, dosis dan aturan pakai sesuai dengan anjuran dokter, efek samping dan interaksi obat tidak ada. Untuk nama zat aktif Oleum Cinnamomum diindikasikan yaitu digunakan secara kosmetik atau topikal secara umum. Minyak esensial kayu manis terkenal dapat menenangkan kulit kering dan secara efektif mengurangi rasa sakit, nyeri, dan kekakuan yang dialami pada otot dan persendian serta sistem pencernaan. Sifat antibakterinya membuatnya ideal untuk digunakan dalam mengatasi jerawat, ruam, dan infeksi pada kulit. Untuk kontraindikasinya yaitu bagi pasien yang memiliki hipersensitivitas terhadap minyak kayu manis. Untuk dosis dan aturan pakai sesuai dengan anjuran dokter. Efek sampingnya wajah memerah, demam memanas, peningkatan denyut jantung, stomatitis, glositis, gingivitis, peningkatan motilitas, anoreksia, iritasi, dan dermatitis, alergi atau alergi pada topikal. Interaksi obatnya berinteraksi dengan antibiotik, obat diabetes, pengencer darah, obat-obatan jantung, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu nama zat aktif Aquades. Untuk indikasi dan kontraindikasi tidak ada. Dosis dan aturan pakai ini sesuai dengan anjuran dokter. Efek samping tidak ada, interaksi obat juga tidak ada. Atas nama anak Yusuf. Ibu, ini anak Yusuf diresepkan satu resep racikan emosi, diminum 2 kali sehari 1 sendok teh sesudah makan setiap 12 jam sekali. Untuk efek sampingnya ini, racikan emosi minyak ikan ini dapat menyebabkan pendarahan di hidung atau mimisan. Jadi apabila Ananda Yusuf mengalami pendarahan hidung, ibu tidak perlu khawatir karena itu merupakan efek samping dari penggunaan racikan obat ini. Kemudian untuk penyimpanannya disimpan dalam suhu ruang ya Bu ya, dan sebelum digunakan harus dikocok terlebih dahulu. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan Bu? Baik Bu, ini obatnya, semoga lekas sembuh.